Pada saat saya melihat, pada saat itu di TV banyak bayi yang dibuang pada saat itu. Iya. Terus di medsos juga banyak bayi yang ditelantarkan. Saya berucaplah ke suami saya. Saya bilang, saya kok anak itu nggak dipertemukan ya dengan saya. Terus yang namanya laki-laki kan gampang aja bicara. Ya kalau kamu punya anak lagi bikin aja. Kan anak laki gitu. Maksudnya suami saya bilang gitu. Cuman bikin aja. Bikin aja gitu. Kan bilangnya bikin aja gitu. Terus saya pikir kalau saya punya anak sendiri udah pasti saya sayang anak kandung. Sedangkan di luar sana masih banyak sekali anak yang membutuhkan kasih sayang saya. Terus pertanyaan suami saya juga simpel, gimana cara mendapatkan mereka? Sedangkan kan kita nggak tahu. Saya mau ngurus anaknya gitu. Tapi saya minta akte semua adalah nama ibu kandungnya dan nama bapaknya. Kalau ada bapaknya ada nama bapak, kalau enggak ya ibu tunggal. Oh di akte kelahiran nama orang tuanya. Bukan nama Mbak Monica, tapi diurus dari begitu lahir sama Mbak Monica. Iya. Wih, kita tidak bisa mengubah bapaknya selama bapaknya itu ada dan memang real. Kecuali kalau dia tidak diketahui. Iya, asal usulnya. Beberapa waktu lalu media sosial dihebohkan dengan aksi salah satu Crazy Rich Jakarta yang telah mengadopsi 13 bayi mungil yang menggemaskan. Wanita yang bernama Monica Soraya ini sebenarnya telah memiliki 4 orang anak. Hebatnya, Monica tidak keberatan untuk mengasuh 13 bayi lucu tersebut. Wanita berhati malaikat ini mengambil anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kini setelah 2 tahun berlalu, bayi-bayi mungil tersebut telah tumbuh menjadi balita yang lucu dan menggemaskan. Tempat tumbuh kembang mereka adalah sebuah rumah seluas 4.500 meter. Di rumah tersebut, semua kebutuhan mereka dipenuhi oleh Monica. Ia bahkan menyiapkan 13 orang babysitter untuk merawat mereka. Jadi tidak heran jika rumah ini tidak pernah sepi dari suara tangis dan tawa bocah-bocah lucu penghuninya. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangi aksi Monica Soraya ketika ia memutuskan untuk mengasuh bayi-bayi tersebut? Dan bagaimana ia memberikan kasih sayang kepada ke-13 anaknya serta 4 orang darah dagingnya sendiri? Langsung saja kita simak obrolannya di Ngopi Siang ini. Nah, alhamdulillah nih Ji, dan juga Pak Ustadz. Ngopi, ngobrol Prialiman kali ini kedatangan tamu spesial yang punya sedekah to the next level. Sedekah tapi levelnya udah di atas kita-kita mungkin ya. Ini sedekahnya mengadopsi anak 13 orang anak, Masya Allah. Padahal biasanya orang sedekah itu satu pakai uang sisa atau uang receh atau, tapi ini bukan sekedar materi. Tapi 13 anak memelihara anak. Iya, bukan uang aja yang dikeluarkan untuk anak-anak 13 adopsi ini. Kasih sayang juga kan bisa masuk ke ini jariah, Pak Ustadz. Saya lihat VT-nya aja agak Masya Allah. Ini mohon maaf, surgawi bukan karena apa? Karena Rasulullah itu juga Abul Yatama, Abul Masakin. Rasulullah itu kan bapaknya orang yatim, bapaknya anak-anak miskin. Makanya banyak yang diadopsi dan ternyata ada pewarisnya. Masya Allah. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Monica. Salam kenal, terima kasih udah mau mampir di Ngopi. Ini ngopi bukan sembarang ngopi, Mbak Monica. Ngopinya ngobrol Prial Iman. Jadi menurut saya dan Pak Ustadz, Mbak Monica ini adalah sosok yang sangat cocok untuk kita ajak ngobrol di Ngopi ya. Masalah, inspiratif sekali. Mbak Monica mau ngopi dulu? Boleh. Ini bartendernya beneran bartender. Iya kan, kopinya yang bohongan. Mau minum apa, Mbak? Saya teh aja. Oh, mau teh. Mau teh aja. Pakai gula nggak? Atau nggak usah? Sedikit. Oh, sedikit. Sedikit aja, karena sebelah kirinya udah ada yang manis. Oh, gitu. Saya pakai susu. Pakai susu? Iya. Nggak ada yang nawarin Pak Ustadz. Saya nawarin Mbak Monica aja. Makanya aku pesen. Maaf ya Pak Ustadz, saya bercanda loh Pak Ustadz. Mbak Monica apa kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Apa kabar 13 anak adopsinya? Alhamdulillah baik, udah mulai makin besar, makin lucu. Makin lucu juga ya. Kalau anak kandung? Semuanya sehat, Alhamdulillah sehat. Jadi perlu diluruskan dulu ya. Jadi Mbak Monica ini punya 4 anak kandung dan 13 anak adopsi. Jadi cucu. total? Saya udah punya cucu 2. Dari anak kandung yang paling gede. Iya, cucu berapa? Cucu 2. Anak kandung 4.
Anak adopsi 13. 13. Jadi 13 tambah 4 17 tambah cucu 19. Masya Allah, luar biasa. Tapi kelihatannya masih muda banget Mbak Monica nih. Iya dong. Masya Allah. Masuk ya? Masuk ya? Iya, Masuk Pak Kinos. Pengen tahu dulu nih, kenapa mengadopsi anak sebanyak 13? Atau enggak kenapa mengadopsi anak lagi? Padahal udah punya 4 anak, sukses, udah punya cucu segala macam. Why? Hidup itu kan bukan untuk saya Selamanya, saja. iya betul. Hidup itu kan sementara. Iya. Jadi almarhum ayah dan ibu saya selalu berpesan, kamu tuh hidup di dunia harus bisa berbuat sesuatu. Ya. Dan sesuatu itu harus yang bermanfaat untuk orang lain. Itu pesan beliau. Dan orang lain yang ditunjuk adalah anak-anak yang beruntung ini. Tadinya nggak beruntung, ya kan? Mungkin nggak punya kasih sayang dari keluarga, orang tua. Sekarang beruntung karena udah punya Mbak Monica sebagai orang tua dan juga saudara-saudara yang ada di lingkungannya. Kenapa 13? Awalnya sih Mas, nggak 13 semua datang. Jadi satu persatu. Mereka datang itu satu persatu dan kalaupun saya ditanya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya akan ada 13 bayi dalam kehidupan saya. Gitu. Jadi saya pun juga amazing gitu. Jadi oh my God, jadi memang Allah tuh luar biasa. Jadi 13 ini Mbak Monica tidak mencari, mereka datang dengan sendirinya? Iya, mereka datang. Pada awalnya kan datang satu dulu Mas, awal datang Umur berapa yang paling gede sekarang? Yang paling besar itu dia kelahiran bulan Maret, berarti sekarang 2 tahun 3 bulan. Yang paling besar. Oke. Terus yang nomor 2 tahun 3 bulan, jadi jarak antara bayi pertama dan kedua itu cuma 5 hari. Duh, bayi semua lagi. Pusing nggak sih? Takut ribet nggak sih? Saya ngurus satu bayi aja udah ribet loh Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau ada kemauan ada jalan juga. Tapi maksud saya, dia dapat infonya di mana? Iya, kok bisa larinya kenapa ke mendatangi Mbak Monica? Nah itu yang selalu saya bilang itu seperti kayak misteri ilahi. Jadi pada saat saya melihat, pada saat itu di TV banyak bayi yang dibuang pada saat itu. Terus di medsos juga banyak bayi yang ditelantarkan. Saya berucaplah ke suami saya. Saya bilang, saya kok anak itu nggak dipertemukan ya dengan saya. Terus yang namanya laki-laki kan gampang aja bicara. Ya kalau kamu punya anak lagi bikin aja. Kan anak laki gitu. Maksudnya suami saya bilang gitu. Cuman bikin aja gitu. Bilangnya bikin aja gitu. Terus saya pikir kalau saya punya anak sendiri udah pasti saya sayang. Anak kandung. Sedangkan di luar sana masih banyak sekali anak yang membutuhkan kasih sayang saya. Terus pertanyaan suami saya juga simpel, gimana cara mendapatkan mereka? Sedangkan kan kita nggak tahu. Saya punya ormas, saya bicara saya punya perwakilan di masing-masing daerah. Kalau ada bayi yang memang tidak bisa diasuh, saya mau loh ngasuh, itu awalnya. Saya tunggu, nggak ada satupun. Jadi itu keinginan saya itu luar biasa itu di tahun 2019. 2019. Ya. Baru pertama kali sebelum ada pandemi tahun? berarti ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, jadi pada saat 2020, tepatnya bulan Februari, itu tiba-tiba ada menghubungi saya. Ke WA saya, bilang bahwa dia sedang mengandung. Dia sedang mengandung, dia tidak punya biaya untuk memeriksakan kandungan. Jangankan urusan kandungan, Mbak, saya makan aja tidak sanggup. Itu saya senang sekali. Kok saya ingin, kok tiba-tiba ada. Tidak ada terbesit dalam pikiran saya bahwa dia mau berbohong atau dia mau nipu, tuh tidak ada. Terus dia minta sejumlah uang untuk memperkirakan kandungannya. Saat itu juga saya Kalau kita transfer. sebagai orang normal langsung, ini orang bener nggak nih? Bener Itu tidak ada sama sekali. Itu yang saya juga sampai sekarang kok ditanya, kok bisa ya saya seperti itu gitu. Mbak Monica nggak ngecek? Enggak. Nih orang tuanya. Sama sekali enggak. Jadi itu hanya dia WA ke saya, terus hari itu juga saya transfer sejumlah uang. Dalam pikiran saya adalah kalau itu benar, berarti kan kasihan gitu. Dalam pikiran saya pada saat itu. Jadi saya transfer sejumlah uang untuk memastikan bahwa ibunya dalam keadaan sehat dan anak yang dikandungnya dalam keadaan sehat. Ingat nggak berapa waktu itu? Sekitar 500 atau 750 ribu. Itu tanpa cari tahu ini latar belakangnya ini. Enggak, sama sekali saya tidak kenal. Dan setelah itu benar? Dan setelah itu besokannya dia mengirimkan, Mbak, alhamdulillah saya udah periksa, ternyata anaknya laki-laki. Masya Allah. Nah, terus kemungkinan melahirkan bulan Maret. Dia bilang seperti itu. Itu berapa bulan kandungan? Udah 7 bulan. Jadi selama dari bulan 7 ke bulan ke-9 semua saya yang biayain. Luar biasa. Terus? Itu anak pertama. Biaya lahiran dibayarin juga? Semua, iya. Oke, begitu lahiran langsung diambil atau Dia ke biarkan dulu Jakarta. menyusu dulu? Dia ke Jakarta. Jadi beberapa saat sebelum melahirkan, ibu ini tinggalnya di Jawa Tengah.
Saya belum pernah kenal, belum pernah lihat ibunya. Dia datanglah ke Jakarta, saya jemput dia di stasiun karena kan kandungannya udah besar. Dan pada saat itu awal-awal pandemi. Jadi saya jemput dia di stasiun, saya bawalah dia di rumah saya. Jadi dia di rumah saya sampai dengan anaknya melahirkan. Oh, jadi dirawat sejak sebelum melahirkan? Iya, semuanya kata-kata sama ibu-ibunya dirawat loh. Iya. Oke, sampai melahirkan, setelah melahirkan biarkan mendapatkan ASI dulu dari ibunya. Setelah melahirkan, ibunya tuh langsung ya namanya seorang ibu, walaupun dengan kondisi memang pada saat ekonominya saya tahu sekali, dengan berat hati dia langsung serahkan kepada saya. Dan ibunya langsung ASI pulang. Gimana? Enggak ASI, dia langsung susu formula. Dari situ langsung. Udah, itu ibunya pulang tuh, kampung halaman. Dari situ diurus semuanya. Semuanya diurus. Itu yang ngasih nama segala macam? Saya semua. Jadi ibunya hanya titip, Mbak, titip ini anak saya, tolong dirawat. Terus Mbak Monica sempat nggak nanya, ibu tahu dari mana kalau saya akan menampung? Itu sampai sekarang saya nggak pernah tanya. Dari orang ormasnya Mbak Monica pun nggak? Enggak, saya nggak. Karena saya udah terlanjur senang. Jadi apa yang saya inginkan, kok Allah segampang itu ngasih itu. Jadi tapi masing-masingnya ada track recordnya tercatat nggak? Ini anak siapa? Ada, kan aktenya semua nama orang tuanya. Oh, makasih Ji. Jadi pada saat itu saya juga bilang bahwa saya mau ngurus anaknya gitu. Tapi saya minta akte semua adalah nama ibu kandungnya dan nama bapaknya. Kalau ada bapaknya ada nama bapak, kalau enggak ya ibu tunggal. Oh, di akte kelahiran nama orang tuanya. Bukan nama Mbak Monica, tapi diurus dari begitu lahir sama Mbak Monica. Iya. Wih, Masya Allah. Nanti tolong dibacain ya saya. Salam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 karena tidak boleh memindah mengganti bin. Tetap ya harus. Bin dan bintinya harus kepada orang tua aslinya. Masya Allah. Jadi kalau ngadopsi anak nanti jadi catatan penting dalam agama itu kita tidak bisa mengubah bapaknya selama bapaknya itu ada dan memang real. Kecuali kalau dia tidak diketahui. Iya, asal usulnya. Itu. Nanti akan saya bacakan dan juga saya pengen tahu nih, ini ceritanya dari si 12 anak yang lain, skenario pasti akan berbeda dong. Iya. Nanti yang saya pengen tahu yang paling menarik atau mungkin yang paling menggugah hati segala macam seperti apa. Dan lebih penting suka dukanya. Suka dukanya seperti apa, tapi kita ngopi dulu boleh kali ya. Boleh. Silakan Mbak Monica. Silakan. Dan saat ini kami sudah bersama dua dari 13 anak angkatnya. Masih ada 11 lagi. Dari Mbak Monica masih ada 11 lagi, ntar mau datang sini. Enggak, episode berikutnya. Oh, tapi luar biasa ya. Ini nomor berapa? Ini nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini namanya Bianca, yang ini namanya Tristan. Hai Bianca, kamu namanya Bianca bukan? Bian? Yes. Aduh, gemes banget, pengen gue gigit rasanya. Gemes banget. Dimanapun anak kecil itu menggemaskan. Iya, kalau udah besar baru menyebalkan. Tapi Masya Allah, saya itu ada ngambil dalam kondisi masih betul-betul perawatan full. Karena kan usia-usia segini ini pasti ada suka dukanya, masih ngompolnya, masih belum jam tidurnya, belum. Gimana Mbak, suka dukanya Mbak Monica? Kalau saya lebih ke banyak sukanya, karena kan saya suka anak kecil. Gitu. Jadi saya suka anak kecil. Memang 13 bayi saya tidak pernah bisa membayangkan, kan memang jaraknya tuh hanya berapa hari, ada yang 1-2 bulan. Kan umurnya tapi sama semua, 2020 semua ini lahirnya. Dengan 13-nya 2020? Iya, mulai dari bulan Maret, terakhir Oktober. Dari 13 itu berapa pengasuh total? 13 pengasuh. 1 anak 1 pengasuh. Duitnya harus nggak ada serinya itu ya. Nggak usah ditanya. Iya. Udah gitu, sebentar. Ini semuanya kelahiran 2020. Iya. Oke, 13 anak adopsi ini datang kepada Mbak Monica dalam kurun waktu berapa lama? Dari mulai awal Maret. Awal tuh Maret 2020. 2 tahun juga. Terus? Dan yang paling kecil itu Oktober. 27 Oktober. Yang paling kecil datang. Jadi semuanya ini periode 2020. Oke. Terus pandemi, anak bayi pandemi ini. Oh gitu. Terus ngasuhnya tapi tetap dikontrol satu persatu atau udah dilepas aja, udah ada neninya segala macam, atau semuanya treatmentnya dipukul rata atau beda-beda nih? 13 loh soalnya. 13 suster itu 1 bayi 1 suster udah pasti. Tapi dari ini ada koordinator susternya. Kita punya 2 lagi. Itu suster senior yang di rumah. Oh, ada suster seniornya. Iya. Saya bayangin kalau waktunya nangis bareng,
Itu kan. Nah itu enggak loh. Enggak, ya? Jadi walaupun yang besar-besar ini mereka udah punya satu kamar berdua, satu kamar berdua. Yang kecil dari nomor 7 sampai 13 itu masih satu kamar. Baru tahun ini kita mau mulai pisah karena udah mulai besar mereka. Tapi nggak ada. Jadi kalau misalnya memang waktunya Tristan tidur, adiknya mau nangis ya tetap tidur. Dari kecil ya seperti itu semuanya. Oh, ini namanya drill sultan nih Pak Ustadz. Betul. Tapi apa ya, harta kekayaannya itu diberikan kepada pihak yang membutuhkan, pihak yang tepat. Ini luar biasa loh. Kalau saya sebenarnya catatan awal ini, kalau orang Islam yang paling asas, yang paling pertama tidak boleh mengganti wali dari orang ayah tua aslinya ya? Iya, orang tua biologisnya. Ya. Tolong saya dibacakan surat Al-Ahzab ayat langsung, sebenarnya 45, tapi paling tidak langsung 5 saja. Oke. Jadi anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Saya bacakan terjemahannya. Karena Rasulullah Pak Ustadz, sendiri juga mengangkat banyak anak, tetapi binnya tidak dirubah. tetap orang tua kandung Iya, aslinya misalnya ya. Anas bin Malik, Zaid bin Sabit. Walaupun jadi anaknya Rasulullah, tetapi binnya tetap, bintinya tetap. Coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Bapak mereka itu bapak kandungnya. Bapak kandung. Ya. Terus? Itulah yang adil di sisi Allah. Ya. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu, seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi kecuali kalau kita nemu nggak tahu nasabnya, Iya. boleh, misalnya bin Abdullah bin siapa boleh. Nah, ngomongin anak kandung nih, anak kandung sendiri gimana? Melihat adik-adiknya ada yang baru nih, padahal bukan langsung dari ibunya sendiri. Yang masalah dulu waktu awal mereka datang adalah anak saya yang perempuan. Jadi anak saya Anak keberapa tuh? Anak ketiga. Anak ketiga, kenapa masalahnya? Karena dia kan perempuan satu-satunya awalnya. 3 kan laki-laki semua. Muncullah ini pertama perempuan. Waktu itu umurnya berapa anak ketiganya? Ya udah 14 tahun. Udah gede Udah dong. besar. Nah, kenapa masalahnya? Ya dia maunya I want the one and only. Dia maunya satu-satunya perempuan Iya, kan di rumah. ada jealous, Ya, ada. sebelum itu kan dia satu-satu perempuan di rumah, princess di rumah. Jadi berkali-kali kalau saya bilang, Bunda mau punya adik lagi boleh nggak? Boleh tapi laki-laki. Jadi saya bilangnya gitu. Oke. Boleh mau berapapun anak Bunda tapi laki-laki. Datanglah Bianca. Datanglah Bianca perempuan, shock lah dia gitu. Karena awal dia tahu kan ini. Awal itu kan dia tahu laki-laki, babynya laki perempuan, laki oke kalau laki. Muncullah Bianca gitu. Jadi pada saat munculnya Bianca sempat kaget ya, sempat why the baby girls? Kenapa mesti perempuan? Akhirnya diberikan. Terus saya kasih lah Val, saya kasih tahu namanya Valerie, jadi saya kasih tahu Val ini alasannya gitu. Terus dia masih penasaran, jadi waktu pada saat saya datang bawa itu baby, dia nunggu di depan rumah. Ya pada saat dia ngeliat itu bayi, pada saat itulah dia jatuh cinta. Dan Langsung, tidak pernah ada lagi pertanyaan, enggak. Ini adiknya Val langsung. Dan Langsung mau. tapi disusul juga dengan ada lady kedua, baby Iya. ketiga. Dan yang, itu terus dan langsung dia jadi bilang, sekarang ini perempuannya ada, berapa? Jadi perempuannya ada 7, perempuan 7. lakinya 6. Termasuk file? Sama Val 8. Delapan. Oh, sama file 8. Iya. Oke. Terus selain tadi Bianca, yang lainnya gimana nih tiba-tiba datang sama Mbak Bianca? Mungkin ada skenario lain atau mungkin yang paling menarik atau gimana? Semuanya sih sebetulnya kan kita udah mempersiapkan. Jadi lucunya tuh kita udah tahu kan, karena mereka udah menghubungi, saya juga udah mulai membiayai mereka dari di dalam kandungan. Jadi kita udah tahu, oh ini yang mau datang nanti mau lahir nih perkiraan bulan depan ini bayi perempuan. Kita udah susun nih namanya, setuju nggak semua satu rumah namanya ini gitu. Jadi kita susun sama-sama nama Seru bayinya. banget sih keluarganya. Terus. Terus kita lagi menunggu sebetulnya kelahiran bayi ke-7. Ke-7 itu kita udah tahu, oh itu perempuan bayi ke-7. Tapi nggak lahir-lahir, itu bulan Agustus. Kok nggak lahir-lahir ya? Katanya, Bunda katanya mau awal Agustus ini udah mau pertengahan belum lahir-lahir ini. Satu. Muncullah tiba-tiba Baim datang ke rumah. Baim Wong. Oke. Masuklah ke vlognya dia. Ini. Waktu itu bayinya kan masih, terakhir kali itu masih 6. Masuklah ke vlognya dia. Pas masuk ke vlognya dia, semua tahu lah. Gara-gara Baim Wong nih, ntar gua telepon nih Baim Wong ngerepotin orang aja. Dari situ orang banyak tahu kalau oh ternyata ada ya yang mau ya, kalau misalnya kita mungkin kesulitan ekonomi apa nih, ada loh yang mau ngurusin bayinya. Nah tadinya itu anak yang kita tunggu anak ke-7, muncullah 2 yang di luar dugaan kita. Menghubungi saya terus bilang ya sama kasusnya, maksudnya saya sedang mengandung, saya ditinggal sama pacarnya dalam kondisi mengandung, saya dikontrakan,
Bunda bisa nggak datang? Datanglah sehari itu juga melihat. Masya Allah. Jadi 13-13-nya ini emang Mbak Monica mengadopsi sedari mereka lahir? Dari di dalam kandungan. Nggak ada yang mungkin udah? Nggak ada. Jadi saya sama sekali tidak tahu bentuknya kayak apa. Bahkan saya tidak tahu suaminya siapa tuh. Nggak tahu, yang saya tahu ya memang. Tapi masih ada koneksi nggak? Ada relasi mereka suka mengunjungi atau sampai gimana? saat ini belum, karena kan memang kemarin itu kan pandemi Pak Ustadz, jadi memang kita batasin. Tapi suatu saat nanti saya juga mau sih. Nih, mohon maaf nih Mbak Monica, nggak ada maksud lancang ya. Sampai sekarang ada nggak yang mungkin malah meragukan niat tulusnya Mbak Monica? Mungkin menuduhnya pencitraan nih Mbak Monica. Mohon maaf nih, ada nggak yang begitu berpikirannya? Sampai saat ini sih belum ada. Semuanya positif sih. semua ya. Semua Yang positif. nggak ada hate speech-nya nggak ada ya, orang yang komen-komen negatif apa? Sampai saat ini sih belum ada. Cuman yang banyak komen itu netizen, kayaknya kok yang bayi ini paling disayang, itu yang banyak. Bayi ini paling disayang, bayi ini paling disayang. Nah ini gitu. kaitannya karena setelah ngopi ini, jangan salah nanti Mbak Monica akan kedatangan banyak orang gara-gara ngopi, gara-gara kinos, nanti ada banyak yang akan nelpon Mbak Monica. Ya kalau memang, nah itu jadi pertanyaan juga, masih membuka lowongan itu nggak? Karena kalau emang masih membuka, saya mau masuk jadi anak angkat gitu. Enak aja, nghabiskan dot kalau segini. Ya nggak, anak angkat aja, Iya. gitu, nggak perlu susu. Saya cuma butuh motor sport gitu, gitu gimana sih? Kalau ngangkat kinos jangan Mbak, gitu. Kenapa? Banyak boros. Makannya banyak ya Pak Ustadz. Iya. Gimana Mbak Monica, masih nggak membuka? Siapa tahu ada yang masih membutuhkan. Kalau butuh hati pertolongan. kecil saya tuh mau, saya tuh sebanyak-banyaknya juga saya mau. Tapi kan akhirnya kembali ke kasih sayang. Jadi suami Ya. saya itu pada saat udah 7, jadi awalnya dia udah sepakat kan, 7 kita sepakat ya, 7 gitu. Oke, kita udah sepakat 7. Tadinya udah sepakat 7 udah ya? sepakat 7, tiba-tiba yang kita tunggu nomor 7 ini, datanglah 2 bayi. Itu, jadi yang 7 jadi nomor 9. Ya. Terus suami saya bilang, oke 9 ya, Wali Songo kan, 9 Iya, suami benar. saya. Udah cukup 9 sayang. 11 deh, kesebelasan gitu kan. Terus pergilah dia keluar kota, ada lagi menghubungi saya, nggak tega lah saya, muncullah 10, 11, 12, 13. Pas 13 suami saya bilang, udah sayang ya gitu. Maksudnya mungkin dari segi materi Allah kasih kita rezeki, tapi kasih sayang kita yang susah nanti. Tapi sekarang enggak dulu ya, udah cukup dulu 13 dulu ya. Iya. Tolong ya dicatat ya, udah dulu. Cukup 13 dulu gitu. Tapi Karena- jadi penasaran Pak Ustadz ya. Enggak, masalahnya nanti dia akan level yang sama di dalam pembiayaan yang sama. Dia akan masuk SMP dengan usia yang sama semua. Kan ini 2 tahunan semua. Ya. Masuk SMA, 13-nya masuk SMA semua. Maka uang pendaftarannya, uang kuliahnya, uang segala macam pasti akan punya, ya kita harus punya well plan ya. Iya, iya. Artinya sekarang masih segini, nanti kan usia walaupun Iya. itu nanti Allah kasih rezeki dari manapun. Aduh, jadi pengen cepet pulang ya Pak Ustadz, Iya. ya beginian. Tapi Iya, kok karena anak itu pengikat. Kenapa kok Rasulullah mengingatkan kepada anak-anak waktu kecil? Iya, iya, iya. Kita berdoa aja, Ya. Al maghfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Karena anak itu ketika kecil dengan dewasa ikatannya beda. Iya. Anak sekecil apapun walaupun anak orang lain menggemaskan. Iya. Ada ikatan, Iya. ada rasa senang. Iya. Kenapa? Karena anak kecil itu tumpuan orang akan mencintai. Dan itu luar biasa ya. Anak kecil itu walaupun dia dalam kondisi apapun, itu menyenangkan. Dia ngompol pun, dia padahal ngompol, tapi itu tidak menjadi beban dan menjadi bagian dari kesenangan orang tuanya. Iya, iya, iya. Tapi kalau udah besar kan beda. Ngompol, udah besar ngompol gitu ya, itu sebabnya. Lain cerita dong Pak Ustadz. Dan itulah Masya Allah kita itu melihat walaupun anak orang lain, kalau anak kecil kan ada ya gemeskan itu loh. Maksudnya Iya, ada benar. ikatan batin yang Iya. luar biasa. Saya juga kalau lagi kerja gitu, lihat handphone, lihat anak di rumah gitu, foto-foto segala macam, pengen cepet pulang. Tapi begitu udah pulang ke rumah kok kayaknya rumah saya berantakan, pusing gitu, pengen keluar dari rumah rasanya. Iya, karena lihat anak mertua. Kalau anak kandung ada yang beda lagi. Ya. Oke, Bisa. coba pengen tanya dulu. Bianca, boleh nggak sih Om Kinos ngobrol sama Bianca? Oke, yes, Oh, yes. nggak mau ngomong. Dia tatapannya lebih ke jijik ya sama Om Kinos ya. Makasih loh. Ini udah Cina. Pak. Nama kamu Ya. Bianca kan sayang? Ya udah tos aja deh sama Om. Terus, high five, Babi. Oke, ya sama Tristan deh, Tristan. High five. Oh, alhamdulillah, yes. Ada yang mau tos sama. Coba Pak Satu Ustadz lagi tos dong. sama Pak Ustadz. Tos satu Pak lagi. Ustadz. Ya. Nggak mau dia Pak Ustadz. Enggak.
Pak Ustadz. Enggak, dia bukan tos tadi karena habis gini-gini mau ngelapin ke situ. Bisa aja ngelesnya. Iya. Nah, ini gimana nih masalah maintenance-nya? Ini ada yang repot nggak? Kalau mungkin secara finansial oke lah, semuanya bisa teratasi gitu. Tapi hal apa yang saat ini membuat Mbak Monica pusing atau ribet di rumah, ada nggak sih? Membagi kasih sayang. Karena anak-anak ini udah mulai besar. Jadi kayak sekarang kayak mau pergi itu kalau mereka di ruang tengah, kamar saya di atas. Saya lihat gitu, aduh ada mereka semua nih. Saya turun tangga tuh udah rebutan. Oh kalau bunda udah siap pasti mau pergi. Bunda semuanya. Terus kalau kan kadang-kadang kita nggak mungkin bawa semuanya 13 ke mall. Yang kita mau bawa misalnya 2. Itu untuk mau bawa 2 aja susahnya setengah mati. Karena semuanya ngikut ke depan. Oh iya juga ya kalau Tapi bawa... pernah vakasi satu rombongan. Iya kemarin. Liburan gitu? Iya kita kemarin tahun baru di Bali semuanya ikut. Oh, Bali. Satu hotel di booking kayaknya tuh. Iya. Luar biasa. Dan ini kalau satu mobil kan nggak cukup ya? Ke Jogja juga kita. Oh ke Jogja? Ya ke Jogja pernah waktu itu. Bawa minibus berarti? Kita sewa satu bus waktu itu, satu bus sama 2 mobil ikut di belakang. Masya Allah. Untung waktu itu belum kenal aku. Kalau kenal minta traktir kayak iPhone. Oke, pengen tahu nih, belak-belakan aja. Emang rumahnya Mbak Monica tuh sebesar apa sih? Terus ada berapa kamar sih Mbak? Kalau kamar tuh di rumah di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas ada 8. Terus di bawah. Di atas 8 kamar. Iya, di bawah? Di bawah ada 1, 2, 3, 5. 13 kamar. 13 kamar. Masya Bayangin. Allah, luar Berarti biasa. itu tipe 21 ya? 21 mana muat Pak Ustadz. Sempil-sempil begini. 2 kilo, 1 kilo. Iya benar. Terus Nyun Sewu kalau lancang nih, emang profesinya Mbak Monica sama suami itu apa sih kalau boleh tahu? Kalau suami saya pengusaha. Ya, kalau saya lebih suka dibilang aktivis sosial. Karena memang saya suka bergerak di bidang sosial. Oke, saya juga pengusaha. Setiap hari berusaha cari uang. Tapi kok nggak bisa punya 13 kamar ya rumahnya Pak Ustadz ya? Itulah ya. Ya. Saya sih lebih dari 13 kamar karena pesantren. Jadi anak santri. Masya Allah. Tapi gini Pak Ustadz, kalau emang yang namanya mengangkat anak itu ada rezekinya sendiri. Iya. Misalnya saya, aduh kok rezekinya kurang. Terus saya ngangkat anak, bisa nggak rezeki saya tambah banyak Pak Ustadz? Bisa. Saya lebih yakin pada sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Pasti, itu benar. Politisi, pejabat, Aku sama nggak ikutan. bartender, host gitu. itu bisa. Aku nggak ikutan. Ya, Nanti host. pulang saya nggak bisa sampai rumah nih. Tapi host ada yang suka. Ada. Ya itu. Tapi maksud saya, satu innamatun soruna watur zakuna watur hamuna biudafaikum. Orang kalau pengen berkah rezeki, maka orang pengen dikasih sayang Allah, diberi pertolongan oleh Allah kalau dia peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Orang yang menolong hambanya, irhamu mangfil ardi, yarhampu mangfis sama. Orang yang menolong orang yang di bumi, maka yang di langit pun tidak mau, dia akan peduli juga pada kita. Jadi orang itu, mohon maaf, dengan kita menolong orang, Allah pasti menolong kita. Masya Allah. Ya. Jadi satu berkah rezeki, 2 diberi pertolongan, diberi kasih sayang oleh Allah, kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Oke, Mbak Monica sendiri ngerasain nggak apa yang diomongin Pak Ustadz? Dengan adanya 13 anak yang diangkat ini, kayaknya rezeki itu enteng aja gitu, ada aja gitu rezekinya. Kalau saya merasa rumah saya kan jadi kayak surga. Jadi penuh tawa anak-anak gitu kan. Sebelum hadirnya 13 bayi ini, tadinya surga saya itu adalah orang tua saya. Jadi 2 orang tua saya, ada mertua saya, ada tante saya yang saya rawat dari mulai mereka sehat, terus mereka akhirnya sakit sampai nggak ada. Itu semuanya 4 tempatnya itu pada saat mereka nggak ada itu saya di sampingnya semua. Nah mereka nggak ada, Allah langsung menggantikan dengan 13 bayi ini. Dan itu rezeki. Masya Allah. Ngomong-ngomong tentang lansia dan juga orang tua, konon katanya Mbak Monica dan keluarga juga ada kepedulian nih sama terhadap lansia. Itu bener nggak tuh? Iya, jadi memang saya itu lebih concern itu ke anak-anak dan lansia. Ini lansianya maksudnya kalau anak kan ditunjukkan dengan mengadopsi anak. Kalau lansia seperti apa wujud? Jadi karena saya punya ormas perempuan itu yang bergerak di bidang sosial, saya tuh suka belusukan ke kampung-kampung.
Nah biasanya kalau belusukan itu saya selalu menemukan banyak lansia-lansia yang mungkin dalam kondisi sakit dan tidak punya biaya. Jadi ya saya hanya bantu, jadi saya punya binaan-binaan yang orang-orang tua itu juga cukup banyak. Tapi juga. seniat itu sampai punya ormas hanya untuk peduli sama anak-anak dan juga lansia. Iya, niatnya untuk itu. Saya sebetulnya niat utamanya itu bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan. Sebetulnya itu yang saya mau. Karena kalau saya sendiri tidak mungkin bisa, tapi kalau kita semua bergandengan tangan, kita bergerak bersama, saya yakin insya Allah nggak ada kemiskinan di Indonesia. Sekarang sudah berapa cabang, berapa perwakilan, berapa? Di DKI, di Jawa Tengah udah ada. Oh ya. Di Jawa Tengah. Jogja sudah ada belum? Jogja itu ada, tapi mungkin karena kemarin 2 tahun tidak aktif, jadi kita baru mau itu lagi. Jawa Tengah udah, Jawa Timur udah, Jawa Barat. Banget. NTB udah, Aceh. Surat Al-Quran yang mana ini Pak Ustadz yang Pertama, dilakukan sama Mbak Monika? inilah ibadah yang sempurna. Ketika Rasulullah SAW itu diturunkan satu ayat bahwa ternyata ibadah itu tidak hanya mahdhu hubungan dengan Allah saja, tetapi juga bagaimana peduli pada sesama. Pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, kamu tahu siapa orang yang pendusta, berbohong dalam beragama, orang yang dia itu ibadah sholatnya oke, puasanya oke, umroh haji oke, tetapi dia yadu'ul yatim. Dia tidak peduli pada anak yatim. Semua ayat-ayat kaitannya dengan muamalah itu selalu dihubungkan dengan ayat kaitannya dengan ubudiyah. Misalnya, perintah sholat itu selalu disambung dengan apa? Zakat. Ternyata sholat tidak cukup kalau tidak zakat. Sholat itu hubungan dengan Allah, zakat itu hubungan dengan sesama. Ya. Makanya asas agama itu 2 itu. Tolong dicatat baik-baik. Orang sholat itu Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Tapi akhirnya Assalamualaikum untuk seluruh manusia. Jadi Allah manusia, Quran dimulai dengan basmalah, mengagungkan nama Allah. Tapi surat terakhir dari Al-Quran itu An-Nas, artinya manusia. Puasa semata-mata untuk Allah, tapi akhir puasa kita suruh apa? Zakat fitrah untuk siapa? Untuk manusia. Jadi kebaikan kita itu nggak cukup kalau kita hanya ibadah saja kepada Allah, tapi juga muamalah muasyarah di antara kita. Luar biasa. Itu hablum minallah, hablum minannas. Itu intinya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Monika dan saya akan challenge nih. Nanti mau gendong antara Tristan atau mungkin Bianca. Kalau sampai ada yang mau digendong sama saya akan adopsi anak. Akan kita realisasikan tantangan untuk diri saya sendiri ya. Kita akan mengajak Tristan atau mungkin Bianca digendong sama saya, minimal dipangku deh. Ya, nanti kalau emang mereka mau, aku akan adopsi anak. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton ya. Ya. Bianca, mau nggak Om Kinos gendong? Mau. Please. Mau nangis lagi dia langsung diajak begitu. Gue langsung. Tetap aja dia ngadopsi anaknya Gina. Oh iya, itu anak saya dong emang, kan istri saya. Emang dengan Gina? Iya dong, gimana sih? Kalau Tristan mau nggak digendong Om Kinos? Ayo sayang. Oke, berarti belum waktunya untuk mengadopsi ya. Iya, perlu prakondisi, jangan yang gendong. Iya. Kasihlah buah tangan, kasih makan, kasih minum. Kan anak perlu interaksinya tidak langsung dengan fisik. Mungkin dia perlu permen, perlu apa. Oh gitu, tapi mau nanya, Tristan sayang nggak sama Bunda? Nggak sayang sama Bunda? Sayang nggak sama Bunda? Sayang. Kalau Bianca sayang nggak sama Bunda? Oke. Iya. Lebih mungkin dia mikirnya aku adalah Najis Mugalado gitu. Enggak juga. Bercanda. Belum connect aja. Tristan tos belum sama Papa? Sama Papa lagi. Sama Om Kinos. Tos nggak mau. Oke, terima kasih nggak apa-apa. Mbak Monika, berarti ini belum waktunya untuk saya adopsi berarti ya? Ya, tapi ini satu pembelajaran penting ya, Kinos. Betul. Karena Rasulullah itu juga penyayang anak. Sampai suatu ketika Rasulullah itu suka menciumi cucunya. Tiba-tiba ada orang, iya Rasulullah, saya itu punya cucu buahnya aja nggak pernah saya ciumi dia. Kenapa? Terus Rasulullah langsung komentarnya apa? Kalau kamu nggak bisa berkasih sayang dengan yang di bumi, bagaimana yang di langit akan kasih sayang kepada kamu? Maka Rasulullah sering kadang-kadang sholat itu Kinos, lagi sujud itu untuk kuda-kudaan cucunya. Ini menunjukkan bahwa keakraban seorang tua kepada anak. Sampai dikatakan orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda, tidak ada hormat kepada orang tua, kata Nabi bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu yang lain itu. Artinya apa? Pentingnya hubungan kasih sayang. Satu, jadi menyayangi anak itu adalah itu penduduk surgawi. Ya. Sampai orang yang berkasih sayang dengan anak yatim itu nanti bertetanggaan dengan Rasul seperti ini.
artinya tidak ada jarak, berarti surganya tinggi. Masya Allah. Maka ini inspirasi banget dan alhamdulillah terutama kepada anak yatim. Kalau saya terus terang semua pendapatan saya baik teaching, training, syuting semua saya serahkan pada anak yatim. Total. Ya, karena istri saya itu yatim. Ya itu. Iya serius. Kok istrinya semua itu mah. Orang itu namanya. Istri itu nggak punya bapak, nggak punya ibu kan yatim piatu juga. Iya juga sih, nggak salah sih. Ada yang salah dari saya? Nggak ada. Iya, makanya saya serahkan pada anak yatim karena istri saya yatim. Saya juga yatim piatu. Jadi saya sepasang yatim piatu. Iya. Ya, aja buat diri sendiri tentu itu. bukan itu yang itu apa. Tapi ini pembelajaran. Oke. Betul. Yang kedua, yang paling penting untuk inspiratif adalah bagaimana kita punya kepedulian. Saya senang banget artinya inspirasi kita apa? Mbak Monica bagaimana mengentaskan orang-orang yang tidak mampu. Tidak hanya anak yatim, ternyata orang-orang yang tidak mampu termasuk orang lansia. Nah, dan sebetulnya tidak hanya kepada fisik tapi juga kasih sayangnya. Dan lebih penting lagi supaya dia diarahkan pada jalan-jalan surga dunia, surga akhirat. Amin ya Allah, amin. Itu amin, jauh ya lebih penting. Mbak Monica, mungkin ada yang mau disampaikan juga nih. Misalnya kalau untuk urusan sama yang Maha Kuasa, ya udahlah, biar Allah yang menilai. Tapi untuk lingkungan sekitar dengan tindakan atau apa yang dilakukan dengan Mbak Monica ini, apa sih yang ingin disampaikan? Sebetulnya setelah kehadiran 13 bayi ini kan akhirnya saya punya channel YouTube. Sebetulnya channel YouTube itu saya buat untuk menginspirasi semua yang ada di luar sana gitu, bahwa rezeki kita ini kan ada juga milik orang lain. Iya, betul. Jadi dan Allah sendiri menjanjikan bahwa kita tidak mungkin miskin kalau kita sering bersedekah. Tadi seperti yang Pak Ustadz itu. Jadi bersedekah itu kan macam-macam. Saya juga menggugah teman-teman saya semua, yuk gitu. Saya bisa 13, nggak usah 13, satu aja kan udah sangat membantu. Tapi kan terkadang banyak juga di luar sana yang, aduh, gue nggak bisa kayak lo loh Nick yang mesti yang benar-benar sayang gitu. Mungkin sebagian di luar sana mereka punya uang tapi mereka mungkin tidak mau diribetkan dengan yang mengurus dari bayi atau masih apa. Ada cara yang lain. Ya masih banyak cara yang lain. Salah satunya ya saya selalu menggiatkan juga bahwa yuk kita bikin yuk seperti gerakan orang tua asuh itu yang sebetulnya saya inginkan gitu. Mereka tetap di keluarganya tapi kita memberikan biaya kepada mereka. Itu kan juga bisa salah satu solusi. Tidak ada alasan untuk tidak membantu sesama. Masya Allah luar biasa. Dan hikmahnya udah jelas sekali ya. Salah satunya selain punya vlog, punya YouTube channel sendiri, ya kamarnya 13 satu rumah. Luar biasa. Hikmah apa yang harus kita terima nih Pak Ustadz dari pembelajaran Mbak Monica ini? Pertama bahwa rezeki akan diberkahi, rezeki tidak harus dengan materi. Orang yang peduli pada orang yang tidak mampu, maka akan datang rezeki. Rezeki itu tidak sekedar materi. Anak nurut kepada orang tua itu rezeki, di mana anak sekarang lebih nurut kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Istri yang sakinah mawaddah rahmah, kesehatan yang ini, teman-teman yang akrab itu rezeki. Bahkan kematian yang husnul khotimah itu rezeki. Kita hidup damai, hidup ini bagian dari rezeki. Dan orang yang peduli pada anak yatim, ternyata dia akan dipastikan, dia akan diberkahi rezeki. Rezeki kita akan ada ziyadatul khair. Bertambah kebaikan itu satu, kita menjadi baik. Dua, apapun yang datang kepada kita jadi kebaikan. Masya Allah. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Dan juga Mbak Monica terima kasih inspirasinya. Salam untuk keluarga, sehat selalu untuk semua. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Amin. Dadah Bianca. Dadah Bianca, dadah Tristan. Tas dulu. Iya. Pak Ustadz dong. Alhamdulillah. Bianca mau akhirnya juga. Iya.